Nama saya Maturiadi SPD. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala SD Negeri 1 Puncak Jeringo dan SMP 1 Atap Negeri 2 Suela. Sebelum saya bertugas di sini, sebelumnya saya bertugas di SDN 1 Seleparang. Kemudian sejak awal karir bertugas sebagai guru, ditugaskan di SD 5 Belanting pada tahun 2010. Kemudian September 2018 dimutasi ke SD Negeri 1 Sugian, dan selanjutnya pada 2021 tepatnya bulan September juga saya dimutasi ke SD 1 Seleparang Kecamatan Suela. Lalu terakhir pada Februari 2022 dilantik sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Puncak Jeringo sampai sekarang. Menceritakan kondisi awal di sekolah pertama kali ke sini, kesan saya sungguh memprihatinkan karena secara umum kondisi awal di sekolah ini cukup artinya kurang begitu baik dari segi kondisi fisik sekolah maupun dari segi pembelajaran siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagai seorang kepala sekolah tentu memiliki visi ke depannya. Saya sangat sadar bahwa pada umumnya kondisi ini menyebabkan stigma di Puncak Jeringo itu sedikit negatif begitu. Oleh karena itu saya memiliki sebuah jargon, yaitu Pajero bersaing. Pajero akronim dari Puncak Jeringo, sedangkan bersaing itu akronim dari bersih, indah, dan berdasaing. Kenapa memilih Pajero bersaing? Tentunya setiap orang kalau mendengar kata Pajero akan tertuju kepada sebuah mobil keluaran Mitsubishi, yang dimana kita tahu mobil tersebut, mobil Pajero itu adalah didesain sangat sporty, fitur-fiturnya berkelas, sehingga siapapun yang mengendarai mobil tersebut akan kelihatan mewah dan gaya. Berdasarkan hal tersebut, menurut saya itu bertolak belakang dengan kondisi kami di sini. Kenapa harus memakai itu? Itu sebagai pembakar semangat kami, supaya bagaimana kami untuk berbenah, berbuat, dan berubah, agar stigma negatif yang melekat di Puncak Jeringo itu bisa berubah menjadi sekolah yang mewah, sekolah yang bagus, yang tidak kalah dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di perkotaan. Nama saya Marwah SPD, alamat saya Lenek, Kecamatan Lenek. Tempat tugas saya SDN 1 Puncak Jeringo. Tahun saya mulai mengabdi di sekolah ini 8 Februari 2004 hingga sekarang ini. Kami di sini di SDN 1 Puncak Jeringo, anak-anak lebih kami bawa keluar untuk belajar. Jadinya anak itu lebih banyak belajar di alam daripada di dalam kelas. Supaya tidak jenuh mereka di dalam kelas. Itu yang kami jalankan di SDN 1 Puncak Jeringo. Karena di abad 21 ini pembelajaran harus murid itu yang lebih efektif daripada gurunya. Gurunya hanya tinggal membimbing, mengarahkan. Nanti kalau murid itu tidak bisa, nanti ibu guru yang menjelaskan. Nanti ibu guru menjelaskan gitu. Begini gitu. Jadi anak itu lebih kita fokuskan untuk berbicara, untuk bertanya. Itulah yang dimaksud efektif gitu. Dan
Kalau sudah melakukan pembelajaran efektif seperti itu, nanti masuk kelas lagi. Masuk kelas lagi, buka lagi tema misalnya sekarang tema 4 di kelas 4. Kita buka pembelajaran apa yang belum. Nanti di sana kalau sudah masuk ke kelas lagi, apa yang didapatkan di luar alam tadi, saya suruh mencatat apa yang didapatkan dari luar alam itu. Di luar pembelajaran yang dapatkan dari alam yang aslinya dimasukkan ke dalam kelas. Nanti saja, apa yang kamu dapatkan? Mas, contohnya Pak, contoh dari tadi Ibu Guru suruh kamu mencatat bagaimana tumbuhnya pohon mangga dari tulangnya, kemudian tumbuhnya, kemudian berbunganya, kemudian itu saya suruh lagi di dalam kelas Pak. Gitu caranya untuk membuat anak ini semakin memahami apa yang ada di dalam pembelajaran yang sekarang di abad 21 ini. Karena anak itu harus lebih efektif, lebih aktif begitu belajarnya di sini. Gitulah Pak, kalau yang kami lakukan di sini. Untuk mencapai jargon Pajero bersaing agar itu tidak hanya sebatas gaya-gayaan kata, maka kami berkolaborasi bekerja sama dengan semua guru dan komite sekolah untuk mencapai jargon tersebut. Di antaranya beberapa praktik baik yang sudah kami lakukan mencapai jargon Pajero bersaing itu. Yang pertama, kami membenahi taman sekolah. Seperti yang sudah terlihat, ada beberapa perubahan yang sudah sangat nampak dari taman sekolah. Karena saya berkeyakinan, keindahan itu akan mendatangkan kenyamanan. Sementara kenyamanan itu akan bisa membangkitkan potensi peserta didik dan para guru. Itu yang pertama, memperbaiki taman agar tampak lebih indah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jargon Pajero bersaing. Bersaing itu kan bersih, indah. Bersih itu kami capai dengan sebuah aksi yang kami namakan Intan Berlian. Intan Berlian itu akronim dari intensitas kebersihan lingkungan. Aksi ini kami lakukan setiap pagi sebelum anak-anak memulai jam pelajaran di sekolah. Kami bergotong royong bersama-sama, bukan saja hanya siswa, tetapi guru-guru juga ikut terlibat semuanya. Karena kami yakin sebuah keteladanan juga akan memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter anak. Dan alhamdulillah, aksi Intan Berlian ini sudah berjalan dengan sangat baik yang menimbulkan kesadaran yang luar biasa kepada anak-anak begitu pentingnya kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga, aksi nyata yang kami lakukan adalah pemasangan jaringan internet atau wifi. Pemasangan ini kenapa dikatakan sebuah prestasi? Mungkin ini hal yang biasa-biasa bagi sekolah-sekolah yang ada di kota. Tapi mengingat letak geografis kami yang jauh dari perkotaan, yang bisa dikatakan marginal, ini adalah sebuah prestasi sendiri. Bisa memasang atau mengadakan jaringan internet. Kami sadar di masa industri 4.0 ini begitu pentingnya sebuah komunikasi atau internet, sehingga itu kami utamakan mengadakan jaringan internet tersebut. Apa dampak positif kepada sekolah? Perlu diketahui bahwa SD 1 Puncak Jeringo satu-satunya sekolah yang ada di Kecamatan Suela yang menggunakan CBT, Computer Based Test, pada saat pelaksanaan ujian semester. Itu memberikan dampak yang luar biasa bagi guru dan siswa karena memberikan literasi digital bukan hanya kepada siswa tetapi kepada guru. Dan berdasarkan hasil wawancara saya kepada para guru,
ada perbedaan cara pengerjaan anak, tes menggunakan manual dengan tes yang berbasis komputer. Karena anak-anak ini merasa ada situasi baru dalam menjawab soal, sehingga menimbulkan motivasi tersendiri. Contohnya, mereka lebih teliti membaca soal, lebih berhati-hati, dan lebih termotivasi dalam menjawab soal tersebut. Jadi itulah beberapa hal yang sudah kami lakukan, sehingga kami beranggapan dan kami yakin bahwa kami terpencil tapi tidak tertinggal. Sekolah kami ini yang paling menjadi terkenal ada kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih ini kadang anak kelas 1, saya contoh. Kalau tidak mandi di sekolah, saya mandikan dia di kamar mandi. Karena anak ini mungkin 30% jarang yang mandi di sekolah karena saking kurangnya air di daerah ini. Yang kedua, saya sudah 18 tahun 9 bulan di sini. Lama sekali, Pak. Berapa kali pergantian kepala sekolah, berganti demi berganti. Tidak pernah terjadi ada perubahan di sekolah ini. Alhamdulillah di tahun 2022 datang kepala sekolah yang terbaru pimpinan Bapak Maturyadi SPD. Alhamdulillah dengan datangnya semua bisa berubah sekarang. Mulanya ini tidak seperti ini, Pak. Anak-anak juga tidak sedisiplin ini. Berapa pergantian, mulai 8 pergantian kepala sekolah saya alami. Tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah sekarang semua dapat berubah dengan datangnya kepala sekolah kita yang baru. Terkait kendala yang saya temukan di sini, ada beberapa kendala yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah kami kekurangan guru kelas. Rombol kelas kami adalah 6, tetapi guru kelas yang tersedia hanya 4. Sehingga ada 2 guru yang mengajar bolak-balik dalam 2 kelas. Menurut saya itu sangat tidak efektif dan tidak mendukung peningkatan pembelajaran. Bagaimana kami akan bisa bersaing sesuai dengan jargon yang kami sampaikan, sementara kami kekurangan guru. Kemudian yang kedua adalah sejak 18 tahun sudah tidak ada lagi guru agama di sini. Menurut saya itu juga sangat penting karena seperti kita ketahui agama itu adalah yang utama, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Kemudian yang ketiga, kendala air. Di mana kita ketahui air itu adalah sumber kehidupan yang menjadi kebutuhan pokok buat kita semua. Di sini air bersih kami mendapatkan jatah 1 kali dalam 2 minggu. Sehingga itu menuntut kami betul-betul mengefisiensi penggunaan air bersih. Jadi hal tersebut merupakan kendala yang kami hadapi di SD Negeri 1 Puncak Jeringo. Saya sudah 18 tahun 9 bulan di daerah terpencil ini. Saya mewakili semua teman-teman rekan guru yang masih honor. Dengan adanya rencana pemerintah mengadakan pengangkatan guru P3K, itu mohon kepada kami semua yang ada di daerah di SDN 1 Puncak Jeringo dan Satap 2 Suela, khususnya kami yang masih honor, mohon diperhatikan, diangkat menjadi guru P3K di tahun 2022 ini. Mohon Pak, hanya itu harapan kami karena sudah 19 tahun masuk. Sudah 19 tahun masuk. Harapan saya pertama, saya sangat berharap para guru tidak tetap kami di sini bisa terakomodir di pengangkatan P3K tahun ini. Kemudian yang kedua, harapan saya adalah aksi-aksi nyata, praktik-praktik baik yang sudah kami lakukan bisa kami tingkatkan menuju Pajero bersaing. Betul-betul kami ingin memberikan yang terbaik
agar kami tidak dipandang sebelah mata. Seperti mengutip ungkapan Bung Hatta bahwa Indonesia tidak bersinar dengan obor besar di Jakarta, melainkan Indonesia itu bersinar karena lilin-lilin kecil di desa. Sehingga saya berharap ke depan potensi-potensi kami di sini memberikan sumbangsi yang luar biasa kepada Lombok Timur, bahkan Indonesia.